Kita boleh jaga diri, tapi kita nak sendiri. Ada dia patah hati, segantinya nape posisi. Mau bagaimana lagi, kini semua sudah terjadi. Hidup ini sementara dan nikmati, jadi tak usah ngana mau bacari. Tak usah ingat-ingat, kita so bahagia. Likey. Guys, selamat datang lagi di video YouTube aku. Selamat datang lagi di channel YouTube aku, tempat dimana setiap hari kalian akan melihat hal-hal yang unik, yang seru dan yang baru. Selamat malam guys, video ini akan tayang malam. Ini adalah segmen terbaru di channel YouTube saya, yaitu kisah horor. Ya, jadi saya akan membahas kisah-kisah horor ya yang berkaitan dengan alam lain gitu. Jadi seperti biasa guys, kalian untuk mensupport kita, kalian bisa like video ini sebanyak-banyaknya dan di subscribe dulu, oke? Video ini akan tayang di setiap malam Kamis dan juga malam Jumat. Jadi video yang malam Kamis dan malam Jumat yang kalian tonton adalah video saya jam 6 sore. Oke, kita langsung saja. Yang kita bahas yaitu tanda-tanda rumah, bahwa rumah itu dihuni oleh hantu. Yang pertama, ini ada 10 tanda-tanda guys. Yang pertama, kamu merasa diawasi ketika berada di rumah sendirian. Jadi ini cerita ya guys, kalian sedang sendirian di rumah, mama, papa, kakak, abang, adik kalian semua atau keluarga sedang tidak di rumah, kalian disuruh untuk menjaga rumah kalian sendirian di rumah. Waspada guys, kalian harus tetap berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kalian. Karena apa? Karena makhluk halus bisa saja merasuki kalian kalau iman kalian tidak kuat. Jadi kalian harus berhati-hati ya guys. Kalau misalkan kalian ada yang merasa yang diawasi, itu adalah makhluk halus. Cus, tapi ingat guys, video ini hanya untuk fun, entertain, hiburan. Jadi jangan terlalu dibawa takut, oke? Yang kedua, sering merasakan perubahan suhu atau temperatur di dalam rumah secara tiba-tiba. Jadi nih guys ya, cerita yang kedua, misalkan kalian sedang sendirian di rumah, seperti yang saya bilang tadi, ini enggak mesti sendirian di rumah guys. Misalkan keluarga ya, kalian misalkan sedang kumpul di ruang keluarga kalian ya, tiba-tiba suhunya kalian lagi dingin ya guys, dingin. Entah mungkin itu karena pendinginan ruangan atau memang cuacanya, suhunya ya. Jadi pas kalian sedang ngomong-ngomong bersama keluarga, kalian merasakan tiba-tiba temperatur di ruangan di rumah kalian itu tiba-tiba naik, misalkan dingin ke panas, itu hati-hati guys. Karena sudah pasti itu adalah sering adanya hantu yang ingin masuk ke dalam rumah kalian. Kita lanjut, choice yang ketiga. Kamu sering mendapati benda-benda di rumah hilang dengan sendirinya. Ini cerita juga ya guys yang ketiga. Misalkan kalian menaruh buku kalian di atas meja belajar kalian. Saya sering seperti itu guys. Saya tanya ke mama saya atau kalian tanya ke keluarga kalian, ada yang menampak buku tersebut, lalu kalian mengatakan buku itu sudah pasti saya letakkan di atas meja, tidak mungkin dia bisa berlari. Guys, hati-hati karena bisa saja makhluk lain yang memindahkan barang kalian tersebut. Saya bilang tetap berdoa, hati-hati dan jaga diri ya guys. Yang keempat, sering mendengar suara aneh, bisikan atau dijaga. Itu juga guys ya cerita ini ya di rumah saya sendiri ya. Jadi saya ini mendengar ya setiap malam kan saya tidur guys. Apalagi ini lagi tidur, saya biasanya tidur itu jam 1 pagi, jam 12 malam saya mendengar ada suara ya guys. Ini suara bisikan, suara jejak kaki guys. Itu berasal dari tempat biasa di mana syuting. Kenapa saya tidak berani ke sana? Karena ini saya shoot di malam Kamis. Seperti video
video ini tayang di malam Kamis dan juga di malam Jumat. Kalian juga harus hati-hati guys, jika kalian mendengar suara aneh yang bukan berasal dari manusia tersebut, kalian harus waspada. Yang kelima, sering melihat sekelabat bayangan cepat yang biasa tertangkap dari sudut mata. Jadi maksudnya ini adalah guys, kalian sedang berada di, misalkan lagi duduk ya kan, kalian melihat ada bayangan yang bergerak secara cepat yang bisa kalian lihat, tapi dengan kasat mata sebentar saja. Itu hati-hati, ada hantu yang ingin masuk ke dalam rumah kalian. Yang kelima, berbagai peralatan elektronik khususnya lampu sering mengalami masalah seperti mati dengan sendirinya. Benar sekali itu guys. Jadi hantu juga bisa mengapain peralatan elektronik kita ya guys. Misalkan lampu. I'm sorry guys, tadi saya langsung cepat matikan kamera ya, soalnya tadi tiba-tiba kuduk saya merinding, jadi saya tidak berani untuk melanjutkan. Tadi yang keenamnya, berbagai peralatan elektronik khususnya lampu sering mengalami masalah seperti mati dengan sendirinya. Jadi maksudnya ini guys ya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalian sedang misalkan lagi duduk ya, kalian menggunakan lampu, tiba-tiba lampunya itu mati dengan sendirinya lalu hidup dengan sendirinya tanpa ada masalah teknis. Hati-hati, itu makhluk halus yang ingin mengganggu kalian. Saya ingatkan untuk kalian tetap berdoa menurut keyakinan. Dan kamera saya jatuh guys. Sorry, guys. Apakah pertanda ini? Saya senggol jadinya jatuh. Nah, jadi yang tadi kenapa masalahnya ini ya guys? Kita baca di nomor 6 ini kenapa ada masalahnya? Saya jadi tiba-tiba merinding gitu guys. Ya jadi kalian harus hati-hati dengan nomor ini. Ya kalian kalau sedang sendirian di rumah, hati-hati saya bilang guys. Apalagi dengan kondisi misalkan lampu kalian tiba-tiba mati dan hidup sendiri, waspadalah. Yang berikutnya guys, lanjut yang ketujuh, merasa seperti disentuh sesuatu. Jadi ini guys ya, misalkan ya kalian sedang duduklah seperti yang saya bilang tadi, kalian sedang duduk sendirian ya. Ini ceritanya kalian misalkan sendirian di rumah ya, tiba-tiba kalian ada yang seperti disentuh sesuatu padahal tidak ada orang. Ya, saya juga pernah seperti itu guys, saya merasa seperti ada yang disentuh padahal tidak ada orang ya, dan itu sangat seram guys. Saya sampai memikirkannya itu dan saya sampai keringat dingin. Makanya saya bilang guys, hati-hati guys ya, jangan lupa berdoa apalagi kalian sendirian di rumah atau sebelum tidur. Oke. Yang ke-8, sering mencium aroma asing yang berbeda dari aroma yang biasa kamu gunakan. Jadi nih guys, misalkan ya kalian menaruh, kalau pengharum ruangan itu nggak apa-apa guys. Maksudnya ini ya guys, kalian merasa mencium aroma asing yang tidak biasa di rumah kalian, seperti kalian menaruh pengharum ruangan atau parfum atau segala wangi-wangian ya, dan tiba-tiba wangi-wangian tersebut berbeda dengan wangi-wangian yang ada di rumah kalian. Seperti ya saya ceritakan ya guys ya, seperti wangi melati, itu wangi bunga melati. Bunga melati dikaitkan dengan hal-hal mistis. Jadi kalian kalau mencium aroma bunga tersebut, kalian hati-hati guys. Kenapa saya bilang hati-hati? Bisa saja itu adalah salah satu cara untuk mengundang makhluk halus. Jadi aroma busuk pun kerap dialami seseorang yang pernah mengalami fenomena ini guys. Wangi-wangian apa itu pun guys, dia tetap diincar oleh makhluk asing, apalagi dengan bau busuk. Berikutnya yang ke-9, kerap terbangun di antara jam 3 atau 4 pagi kemudian merasa ketakutan. Seperti saya guys, saya selama libur ini tidurnya jam 1 jam 12 malam masih normal-normal ya, tapi katanya guys ada 3 jam waktu yang dikatakan sangat seramnya. Yang pertama di jam
jam setengah 7 malam maghrib ya, itu sangat jam 12 malam. Dan tiba-tiba kamera saya jatuh tanpa saya senggol. Yang ke-9 tadi kerap terbangun di antara jam 3 atau jam 4 pagi. Lalu kalian merasa ketakutan. Misalkan kalian bangun itu mau ke kamar mandi, tiba-tiba kalian merasa ketakutan, itu hati-hati kalian guys. Kenapa saya bilang? Karena itu bisa saja makhluk halus sedang ingin mengganggu kalian, sedang ingin mengganggu tidur nyenyak kalian. Siapa nih dari antara kalian yang tidur tidak berdoa? Saya sarankan untuk berdoa sebelum tidur, karena Yang Maha Kuasa atau Tuhan akan menjaga kalian selama kalian tidur nyenyak selama 1 malam. Yang terakhir, yang ke-10, sering merasa sedih jika berada di suatu ruangan tertentu di dalam rumah. Jadi ini maksudnya ini agak signifikan ya guys. Mungkin kalian tidak terlalu merasakan gitu, misalkan kan pastinya kalian tidak asing lagi dengan rumah kalian ya, pasti kalian sudah tahu ruangan-ruangan ya, tapi tidak dengan yang ini guys, ruangan-ruangan tertentu yang bisa yang jika kalian masuk itu kalian merasa sedih atau ingin nangis. Saya tidak tahu ini artinya apa, tapi itu yang saya dapat di internet. Dan teman-teman, itulah video yang sudah saya sampaikan. Kalau ketakutan bilang apa? Merinding. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka seperti biasa, diklik tombol yang ada di bawah. Kalau kalian suka, saya sarankan kalian untuk hati-hati di dalam rumah. Ini adalah segmen terbaru kita di kisah horor yang pertama. Saya Ruben Kopas Agusti Tambunan. Saksikan kisah horor yang kedua kapan? Di malam Jumat berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ruben Kopas Agusti Tambunan, pastinya di channel YouTube yang kita cintai, channel Ruben Kopas Agusti Tambunan. Di video aku kali ini guys, lagi-lagi aku akan membahas sejarah yang unik, yang seru, yang gokil, yang belum pernah saya bahas sebelumnya di channel YouTube.